Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Prastya Dewi, NIM P071242190016. Saya dari Prodi Sarjana Terapan Kebidanan semester 4. Di sini, saya ingin membuat video mengenai mata kuliah praktikum asuhan kebidanan, neonatus, bayi, balita, dan anak prasekolah. Berikut videonya. Selamat pagi Bu Bidan. Selamat pagi Bu Riki, Ibu silakan duduk dulu. Nih, ada yang bisa saya bantu Ibu? Saya mau imunisasi anak saya. Imunisasi. Ibu membawa buku pinknya? Oke. Boleh saya lihat dulu ya? Nih, sambil jangan tanya-tanya Bu ya. Nama lengkapnya Ibu Sira? Niwayan Supartami. Untuk anaknya sudah mendua nama Bu? Ampun. Sudah. Siapa namanya? Gede Surya. Dede Surya. Untuk kapan lahirnya Bu? Tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei. Berarti sekarang umurnya 8 hari ya? Iya. Ibu sekarang ada keluhan? Enggak ada. Nggak ada. Mungkin mau imunisasi aja. Iya. Nih, sebelum itu saya perkenalkan dulu. Nama saya Niputu Prastya Dewi nih, kalian bidan di sini. Ibu sekarang berarti untuk imunisasinya BCG. Untuk polionya sudah Ibu? Untuk polionya sudah Ibu? Sudah. Ya, untuk imunisasi HBL-nya juga sudah ya, pas waktu lahir langsung diberikan. Ya, sebelum diimunisasi tiang jelaskan dulu ya, untuk imunisasi BCG ini manfaatnya untuk mencegah penyakit TBC. Nah, mungkin nanti efek sampingnya dari imunisasi ini kan nanti imunisasinya dilakukan pada lengan kanan bayinya. Nanti di sana akan muncul seperti benjolan, seperti jerawat itu Bu, yang putih kayak kulit jeruk gitu. Nanti untuk penanganannya jangan dikompres, mungkin untuk sementara bayinya 2 hari ke depan mungkin dilap-dilap aja dulu, jangan dengan dimandikan. Mungkin rasanya dia agak rewel karena nyeri kan habis imunisasi. Ada Ibu yang ditanyakan lagi? Oh, udah. Apakah Ibu setuju dilakukan tindakan pada bayinya? Setuju. Langkah pertama yang dilakukan sebelum melakukan tindakan yaitu mencuci tangan di bawah air mengalir. Langkah selanjutnya setelah mencuci tangan yaitu menggunakan APD lengkap untuk perlindungan petugas. Yang pertama yaitu menggunakan apron. Selanjutnya menggunakan nurse cap. Selanjutnya menggunakan handscoon.
Selanjutnya, kita menyiapkan alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan untuk imunisasi BCG. Yang pertama yaitu dimulai dengan box vaksin yang di dalamnya berisi vaksin serta pendinginnya. Selanjutnya kita menyiapkan spike. Selanjutnya yaitu kapas DTT yang sudah direndam dengan air DTT. Selanjutnya ada bengkok, ada termometer, alkohol swab, serta timbangan untuk bayi. Yang pertama dilakukan yaitu melarutkan vaksin BCG dengan pelarutnya. Selanjutnya siapkan spike 5 cc. Lalu kita ambil pelarutnya pada termos vaksin. Sebelum kita menggunakan, kita harus melihat labelnya terlebih dahulu. Pastikan vaksin atau pelarut ini masih dapat digunakan. Selanjutnya, ketuk-ketuk menggunakan jari agar pelarut dapat turun ke bawah. Setelah itu, periksa spike. Selanjutnya kita buka pelarut dari BCG. Kita sedot menggunakan spike 5 cc. Selanjutnya kita tutup kembali. Lalu kita mengambil vaksin BCG yang ada di termos. Kita lihat label yang ada pada vaksin. Lalu kita campurkan dengan pelarutnya. Setelah itu tutup kembali spike dan vaksin BCG diputar-putar pada tangan agar pelarut dengan vaksinnya tercampur dengan rata. Setelah tercampur, kita masukkan ke dalam termos lagi. Setelah melarutkan vaksin BCG dengan pelarutnya, langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu mengganti handscoon. Buang handscoon pada tempat sampah medis. Selanjutnya, cuci tangan kembali. Setelah mencuci tangan, gunakan handscoon kembali.
Selanjutnya, siapkan bayi. Selanjutnya, kita posisikan bayi terlebih dahulu dengan memperhatikan kehangatan bayi dengan menggunakan lampu neon dengan jarak 60 cm. Selanjutnya, kita buka penutup bayi. Secara perlahan. Selanjutnya kita lakukan menimbang pada bayi untuk mengetahui perkembangan dari bayi. Selanjutnya kita lakukan penimbangan dengan tetap menjaga kehangatan bayi menggunakan alas. Baik, kita membaca hasil timbangan yaitu bayi beratnya 4,5 kg atau 4.500 gram. Kita angkat kembali bayi. Kembali selimuti bayi agar tidak mengalami kedinginan. Selanjutnya kita mengukur suhu pada bayi dan menyiapkan termometer. Pastikan termometer sudah dalam keadaan sesuai. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan pada aksila bayi. Kita tunggu 5-10 menit. Jika sudah, kita ambil termometer, lalu kita baca hasil sejajar dengan mata. Baik, untuk suhu bayi yaitu 36,7 derajat Celcius, yaitu masih di batas normal. Sehingga bayi dapat dilakukan imunisasi. Selanjutnya, taruh alat termometer dengan mencuci terlebih dahulu menggunakan alkohol swab. Dengan mengusap secara perlahan, lalu masukkan kembali ke tempatnya. Sampah dibuang ke tempat sampah medis. Langkah selanjutnya, setelah bayi diperiksa dengan ditimbang dan diperiksa suhunya, apabila bayi dalam batas normal dan dalam keadaan sehat, kita lakukan menyiapkan vaksin BCG menggunakan spike 0,05 mili. Yang pertama kita ambil spike terlebih dahulu. Lihat kembali spike apakah benar 0,05 mili. Jika benar, kita buka bungkusnya. Lalu diamkan spike pada bengkok. Selanjutnya kita mengambil vaksin BCG pada tremos. Pastikan vaksin telah terlarut. Selanjutnya kita ambil vaksin menggunakan spike 0,05. Tutup kembali spike dan letakkan pada bengkok, serta vaksin dikembalikan pada tremos. Selanjutnya, kita posisikan bayi terlebih dahulu. Pada bayi, imunisasi BCG dilakukan pada lengan atas bagian kanan dari bayi. Kita persiapkan posisi bayi terlebih dahulu.
kita buka sedikit dari selimut bayi. Dapat kita ganti posisi bayi, yaitu mengesampingkan bayi. Setelah kita posisikan bayi, kita memasukkan 4 jari ke bagian lengan bayi, lalu 1 jari jempol untuk menahan dari tangan bayi bagian kanan. Selanjutnya, tentukan dari posisi kita menyuntikkan vaksin. Jika sudah, kita mengambil kapas DTT, lalu oleskan kepada daerah yang akan disuntikkan pada bayi dengan cara searah. Kita dapat mendekatkan bengkok. Selanjutnya, kita melakukan penyuntikan vaksin BCG dengan cara memegang spike seperti orang memegang rokok. Lalu kita meminta izin kepada bayi untuk dilakukan penyuntikan dengan melakukan komunikasi. Halo adik, permisi ya, tante suntik. Lalu suntikan perlahan pada bagian kulit bayi. Penyuntikan dilakukan dengan memperhatikan derajat, yaitu 10-15 derajat tangan. Selanjutnya kita pindahkan jempol ke spike dengan cara menekan sedikit. Lalu kita dorong spike agar vaksin dapat terlalui. Selanjutnya, jika sudah terlihat seperti benjolan putih, maka vaksin sudah masuk ke kulit bayi, dan ambil kapas DTT, lalu tekan sedikit pada area yang disuntik, lalu mencabut dari spike pada bayi. Lalu taruh spike pada bengkok. Kita bersihkan sedikit di area sekitar vaksin yang dilakukan atau imunisasi yang dilakukan. Jangan sampai menekan dari area yang telah disuntikan tadi. Jika sudah selesai, akan timbul seperti benjolan putih pada tangan bayi. Iya, sudah selesai adik ya. Hebat ya, biar sehat. Selanjutnya, pindahkan bengkok dan rapikan bayi. Memposisikan terlebih dahulu ke arah seperti semula. Selanjutnya, rapikan baju bayi, dimulai dari tangan. Selanjutnya, selimut. Vaksin telah selesai dilakukan. Selanjutnya, membuang spike pada tong sampah medis. Selanjutnya, kita gendong bayi. Bayi dapat diberikan kepada orang tuanya. Setelah tindakan selesai dilakukan, cuci tangan.
Sebelum itu, nurse cap sudah dibuang pada tempat sampah medis serta handscoon dan apron diletakkan pada tempat yang semula. Ibu, untuk imunisasinya tadi sudah ya Bu, sudah disuntikkan. Nah, mungkin tiang catat dulu di bukunya Ibu ya. Di buku KIA-nya. Ibu sudah tertera di sini untuk tanggal imunisasi hari ini ya. Nah, untuk efek sampingnya sudah saya jelaskan tadi pas awal kita berbicara Bu. Nanti kan Ibu sudah lihat tadi ada sedikit benjolan seperti jerawat ya Bu, warna putih itu di lengan kanannya. Nanti bekas suntiknya itu jangan dikompres Bu ya. Cuma nanti pas dilap-lap mantan di sekitaran sana, karena anaknya pasti ngerasa nyeri, agak rewel-rewel sekarang ya. Nanti jangan dulu dimandikan selama 2 hari ke depan ya. Kalau misalnya nanti wenten keluhan ibunya, boleh nanti datang ya. Untuk jadwal imunisasi selanjutnya dilakukan 1 bulan lagi Bu ya. Nah, imunisasinya itu namanya imunisasi pentabio atau DPT yang sering dikatakan ya. Itu untuk mencegah penyakit difteri, pertusis dan tetanus nih. Untuk nanti diingatkan jadwal kembalinya, jangan sampai dilupakan ya. Untuk sekarang apa ada yang ditanyakan lagi Bu? Sudah nih. Oke Bu ya, untuk bukunya bisa dibawa, nanti setiap kontrol tetap dibawa Bu ya. Makasih Bu Gita. Terima kasih Bu. Sama-sama. Sekian video yang dapat saya tampilkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi media pembelajaran bagi kita semua. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.